Puji Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Mari kita menaikkan syukur kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau tinggikan Tuhan, kita mau agungkan Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat semua kasih anugerah Tuhan yang sungguh besar dan melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas semua kebaikan-Mu Tuhan, selain kami menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu menaikkan pujian dan syukur kami Tuhan ke atas mezbah-Mu yang kudus Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan. Engkau sanggup melawat kami Tuhan, Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada seorang pun Tuhan yang terlewat dari jamahan tangan-Mu Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam kesesakan Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja Tuhan. Bertahtalah dalam ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Hati kami rindu Tuhan menaikkan pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pada sumber kekuatan kami, pada sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup.
tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Berikan syukur kita kepada Tuhan. Amin. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau terus belajar bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur, ketika kami tidak mengeluh, ketika kami berserah Tuhan, ketika kami hanya mengandalkan Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan, ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus belajar bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiralah masyarakat. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, naikkan syukurmu kepada Tuhan.
Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Penolongku dan Allahku, tiada yang seperti. Terus naikkan syukurmu, katakan ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat semua keadaan kami Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku tibakan kemenangan damai. Katakan aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku tibakan kemenangan damai. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku tibakan kemenangan damai. Angkat tangan kita, katakan aku punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Jangan takut dengan keadaan apapun. Jangan khawatir dengan keadaan apapun. Tuhan Yesus sanggup. Amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Terima. Dahsyat, yes, amin. Dia sumber pertolongan dan kekuatan kita. Haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Amin Tuhan. Kau angkat tangan
Yesus kau kekuatan hidupku. Amin. Akan tetap langkahku. Terima kasih Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dalam lembah yang telah kami dapat Tuhan. Lembah yang telah aku lewati. Dalam Engkau sertaku. Dengan imanku ku dikalahkan. Oleh kuasa Yesusku. Kuatkan tanganku, ku sorakan haleluya. Kau mau berkuasa, sudah bumi nyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kuatkan tanganku, ku sorakan haleluya. Mau berkuasa, sudah bumi nyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Sama-sama. Yes. Haleluya Tuhan, kami angkat tangan kami. Kuatkan tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kuatkan tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kuatkan tanganku Tuhan. Kuatkan tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Kuatkan tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Serukan haleluya 3 kali dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Allah kita Allah yang hidup. Amin. Allah kita Maha Kuasa. Amin. Dia sanggup melakukan mujizat. Tidak ada perkara yang mustahil baginya. Amin. Katakan kembali haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Kita harus bersemangat dalam beribadah, bersukacita. Amin. Hadirat Allah memenuhi kita semua. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami atas nama Sidang Jemaat Jemaat Pamulang terima kasih pada Bapak Pendeta Robert Tumengkol Tulis dan Ibu Flora yang sudah hadir dalam peribadatan ini, juga pada Bapak Marcelus Luntungan. Tuhan berkati. Juga perawat Ibu ya. Tuhan berkati. Ya? Ibu Maryam. Ibu Maryam. Tuhan berkati ya. Puji Tuhan, saudara. Bapak Pendeta Robert dan Ibu tinggal di Belanda. Pada kesempatan ini beliau rindu untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan. Sebelumnya kami berdoa. Saya sangat-sangat berterima kasih bersama istri dengan para yang melayani kami, Bapak Marcelus dan Ibu Maryam. Dan saya bersyukur di tahun 2019 kami ada di sini. Sekarang sudah kurang lebih 4 tahun kemudian. Hingga saya selalu senang sekali datang di tempat ini untuk bisa membawa firman Tuhan melalui pelajaran Yahudi. Kalau pagi ini, saudara, ini tidak bisa saya lepaskan. Dengan arti lain, bisa 2-3 jam saya kontak. Tentunya saudara pasti akan tidur di tempat. Tidurnya di dalam naungan Tuhan. Mari kita berdiri. Aba Yahweh, kami datang di tempat ini Tuhan. Ini adalah kerinduan-Mu. Kami percaya Engkau hadir. Kami pun percaya Engkau ada di lingkungan Pamulang Tangerang Selatan ini. Engkau telah memerintahkan kami ya Tuhan untuk merebut setiap jiwa. Amin. Adapun tertulis dalam kitab Kejadian dan bahkan Keluaran pasal 8 ayat 1. Engkau telah memerintahkan kami untuk mengusir setiap kuasa kegelapan, supaya mereka melepaskan cengkeraman-cengkeraman ini kepada umat-Mu yang Kau kasihi. Perintahkan segala setan apapun juga, lepaskan setiap manusia di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ibadah yang sudah didoakan oleh pemimpin pujian, kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala kepercayaan-Mu melalui gereja yang ada, yang dipimpin oleh hamba-Mu Pak Edi serta istri dan jemaat yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus Masihi. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudari yang kukasihi. Bahasa Inggrisnya adalah my beloved brother and sister. Nah, tadi kami sudah menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau bertanya, apa artinya haleluya? Kalau nggak ada yang jawab nggak apa-apa.
itu memang adalah pujian yang luar biasa. Malaikat pun tidak bisa menyanyi haleluya. Hanya kita yang bisa menyanyi haleluya. Amin. Artinya saudara, sebelumnya saya beritakan firman Tuhan. Artinya haleluya artinya Tuhan mempersatukan kita. Ingat, tujuan Tuhan itu untuk mempersatukan manusia. Amin. Ya, itu adalah Yahweh. Amin. Bila mana umatnya bersatu memuji Yahweh. Amin. Tuhan tidak pernah memandang agama. Agama di mata Tuhan itu tidak berarti. Hubungan itu sangat penting bagi Tuhan dan kita. Dengan arti lain, relasi. Religi itu di mata Tuhan mati. Amin. Tetapi relasi itu sangat penting. Amin. Tuhan mau kita ada hubungan relasi satu dengan yang lain, supaya kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Sering kita mendengarkan khotbah-khotbah setelah hamba Tuhan berfirman, ditutup dengan ayat Bilangan pasal 26. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Tetapi bila mana kita pulang, kita masih tetap bertengkaran, ribut besar, ya, iri hati, cemburu satu dengan yang lain. Mereka lupa Tuhan mempersatukan kita. Amin. Rasul Yohanes berkata di pasal 15 ayat 16 berkata, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jika kita mengenal Tuhan, pasti kita punya kehidupan penuh dengan keselamatan. Saudara harus percaya, di saat saudara diselamatkan oleh Tuhan, apakah untuk saudara sendiri? Saudara dijadikan oleh Tuhan menjadi bahtera Tuhan. Haleluya. Saudara percaya itu? Kaptennya siapa? Kalau saudara adalah bahteranya, siapa kaptennya? Tuhan sendiri. Dengan arti lain, atau kapal laut, atau kapal terbang, atau bis umum, atau taksi, ya, semuanya ada penumpangnya. Saudara mengerti? Di saat kita diselamatkan oleh Tuhan, saudara adalah menjadi bahteranya Tuhan, pesawat Tuhan, kapalnya Tuhan, bis umumnya Tuhan. Dengan arti lain, banyak orang akan datang di dalam hatimu. Amin. Itu tujuan Tuhan. Kita diselamatkan supaya banyak orang diselamatkan melalui bahtera yang Tuhan sudah percayakan adalah saudara dan saya sendiri. Keselamatan itu bukan untuk saudara sendiri, untuk orang lain. Saudara sudah selamat, tetapi orang lain belum. Saya mau bertanya sama pemimpin pujian, ada berapa orang di dalam hatimu? Nama-namanya berapa? Banyak. Banyak ya? Keluarga. Bisa dihitung? Bisa dihitung atau enggak? Pasti bisa dihitung, ya. Pasti ada orang yang jengkel sama kamu juga kan? Ada kan? Tapi tetap ada di dalam hatimu. Iya. Dan belajar mengampuni. Di dalam zamannya Nuh, saudara kenal Nuh? Di zamannya Nuh, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera.
Apa yang Nuh bawa di dalam bangsa-bangsa itu? Hewan-hewan itu yang menciptakan karakter manusia yang berbeda-beda. Saya hormat kepada Bapak dan Ibu Gembala yang bisa mengembalakan orang yang berbeda, karakter, wataknya berbeda, kebiasaannya berbeda. Tidak mudah menjadi gembala, mengembalakan manusia. Tetapi ayah dari Nuh berkata, Lemeh namanya, dia akan memberikan nama Nuh. Bahasa Ibrani Nuh itu artinya bahasa Indonesianya istirahat. Mengapa dia dikatakan istirahat? Dan Tuhan juga rindu kita itu adalah Nuh di akhir zaman, supaya banyak orang akan melihat di dalam Tuhan penuh dengan istirahat. Memang bagi saya agak sekarang ini, saya melihat isi saya yang diserang oleh kuasa kegelapan, penyakit yang saya tidak pernah bermimpi-mimpi. Itu pun saya kobahin isi saya terus. Jika kita punya kehidupan penuh dengan istirahat, nanti banyak orang akan datang kepada saudara. Amin. Dan mereka akan bertanya, kok kamu hidupnya tenang-tenang saja? Di dalam Tuhan harus ada istirahat. Karena Tuhan berkata, aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku. Amin. Amin. Tetapi yang saya sayangi, pengalaman saya atau pengalamannya Nuh, di saat Nuh telah bekerja, dia diejek dan diolok-olok. Bahkan banyak pembunuhan-pembunuhan. Yang artinya kejahatan. Di dunia zaman sekarang banyak orang-orang percaya agama-agama, baik pun orang Kristen yang saya sesali, hidup dengan penuh kejahatan. Tuhan tidak pernah mengharapkan manusia itu hidup dengan kejahatan. Tolong dibacakan, saya kurang begitu hafal dengan firman Tuhan. Ya, mungkin saya punya Alkitab itu lain sama saudara. Ya, tolong dibacakan dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 dan 13. 10-11-nya tidak usah dibaca, boleh juga dibaca kalau mau. Siapa saja yang bisa membaca, silakan dibaca. Silakan, saya punya waktu tidak lama, maka itu saya katakan jangan sekali-kali kasih saya mikrofon ini pada saya. Tolong dibacakan ayat 9-nya. Inilah riwayat Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya, stop. Inilah Nuh di akhir zaman, yaitu saudara dan saya, yang tidak bercela di hadapan Bapa kita. Amin. Tidak bercela, dan dia hanya bergaul dengan Tuhan. Terus Ayat 13. 10-nya juga boleh ya, dan lebih jelas lagi ya. Baik, ayat 10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, Yafet. Adapun bumi, nomor ayat 11 ya. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12.
Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Amin. Penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan korupsi. Nanti saya terangkan. Nuh telah dianugerahkan oleh Tuhan, istrinya mengandung dan melahirkan 3 anak. Arti dari mengandung atau rahim atau bahasa Ibrani-nya adalah rahmat, anugerah. Jadi seorang ibu melahirkan itu adalah anugerah dari Tuhan. Haleluya. Maka itu bagi pria-pria harus bersyukur kalau ada istri di dampingnya. Memang istri itu adalah pelayan dari suami. Amin. Tetapi tanpa ada istri, dunia tidak bisa dipenuhi. Tetapi di Belanda sekarang ini, yang saya sesali juga pun, negaranya mau demokrasi. Memang demokrasi, tetapi demokrasi dari kuasa kegelapan setan. Saudara percaya? Banyak gender-gender di Belanda sekarang yang saya rasa aneh. Manusia pun bisa mengadakan mujizat. Perempuan jadi laki. Bahkan berapa puluh tahun kemudian mereka mau pasang burungnya laki-laki. Itu di Belanda. Yang laki-laki mau jadi perempuan. Bahkan menterinya dari edukasi datang kepada sekolah-sekolah, anak-anak masih umur remaja 10-12 tahun. Kamu boleh pilih sendiri mau jadi laki atau perempuan. Sudah ada di akhir zaman. Kita sudah ada di akhir zaman. Amin. Maka itu perlu kita harus sungguh-sungguh membawa setiap jiwa kepada Tuhan. Menurut talenta-talentanya saudara sendiri. Kita berbeda talenta. Jangan biarkan masa bodoh bahasa Jakartanya. Itu bukan gue punya masalahnya dia sendiri. Walaupun kita ribut dengan mereka, bawalah mereka di dalam doa. Amin. Karena Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius, waktu atau bukan waktu, bawalah mereka kepada Tuhan. Bawalah firman Tuhan kepada mereka. Jadi arti dari kejahatan itu kekerasan yang kita sekarang hadapi sehari-hari dengan di televisi. Saudara terima atau tidak, itu urusannya saudara. Arti dari kejahatan, kekerasan, korupsi, ya, hanya mementingkan dirinya sendiri, artinya adalah KHWA-MAS yang dibacakan dengan bahasa Ibrani adalah Hamas. Yang kita baca sehari-hari sekarang ini adalah Hamas. Itu adalah artinya kejahatan. Maka itu saudara, di dalam Tuhan tidak boleh berbuat jahat lagi pada satu dengan yang lain. Amin. Jangan sekali-kali menjelekkan satu dengan yang lain. Siapa saudara di hadapan Tuhan? Kita adalah manusia yang sudah dibenarkan oleh Tuhan.
yang bergaul dengan Tuhan, itu adalah artinya kejahatan. Saya kira di anak-anak Tuhan tidak ada lagi roh jahat, kan? Tidak ada roh benci. Bila mana ada orang tidak suka dengan saudara, maafkan saja. Bila mana ada orang memfitnah, maafkan saja. Mengapa? Kalau kita memaafkan mereka, apakah mereka berubah? Pertanyaan saya. Tidak, mereka tidak akan berubah. Yang berubah adalah saudara sendiri. Saudara hidup dengan penuh istirahat. Zamannya Nuh juga begitu. Nuh diejek, difitnah dan selanjutnya. Kamu gila ya? Bikin batra di gunung. Itu gunung diciptakan adalah Yesus sendiri. Amin. Difitnah. Tetapi kalau saudara bisa memaafkan siapapun juga, saudara akan diubah oleh Tuhan. Bukan orang itu. Karena pelajaran dari Tuhan adalah kasih adanya. Memaafkan siapapun juga. Waktu saya bekerja juga di penerbangan, saya mantan engineer di penerbangan. Saya selalu di lemari saya ada tulis firman Tuhan. Di tembok-tembok itu saya tulis firman Tuhan. Akhirnya atasan saya tidak suka. Dipanggil, saya harus ke kantor personalian. Pak, tulis, kalau kamu tidak turunkan, kami akan pecat. Saya katakan silakan. Tetapi gambaran porno juga diturunkan. Tidak bisa menjawab saya lagi. Kesempatan yang buruk di saat Fokker waktu itu sudah mau bangkrut, saya dipanggil. Dengan mencucurkan air mata, kami harus melepaskan Bapak. Saya katakan simpan aja itu air matanya. Kok Bapak tidak bereaksi? Saya katakan, yang sudah divonis, kamu yang sudah memvonis saya, buat apa saya naik banding? Ini kesan saya katakan. Ingat saudara, kita mempunyai kuasa di lidah dan di mulut dan di hati. Saya katakan kepada orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, profesor dan selanjutnya, ya, minimum di sini mungkin S7, bukan S Samsung, minimum. Saya katakan begini, ini kesan saya. Saya keluar dari pintu gerbang, perusahaan Fokker akan bangkrut. Amin. Kita ada kuasa. Yang kemarin saya bicara sama istri saya, ada 2 hamba Tuhan menjelek-jelekan saya. Saya maafkan. Apa yang terjadi dengan 2 hamba Tuhan itu? Dua-duanya lumpuh. Jangan sekali-sekali mengusik-usik hamba Tuhan yang diurapi. Saya pun tidak berani menjelek-jelekan saudara, karena kita semuanya adalah di dalam Tuhan. Amin. Pemain musik atau pemimpin pujian atau jemaat, kita semuanya ditebus dengan darah Kristus. Ada terbilang kita Wahyu. Amin. Dengan minyak dan anggur kita ditebus. Minyak menciptakan adalah urapan Tuhan. Anggur menciptakan Tuhan mencurahkan darahnya. Jangan sekali-kali saudara hidup dengan penuh kejahatan.
penuh dengan korupsi. Maka itu negara kita di Belanda sekarang, saudara kira Belanda tidak ada korupsi? Korupsinya luar biasa. Karena Belanda miskin. Pajaknya itu 42%. Itu adalah kesalahannya mereka sendiri. Tetapi kita tetap hidup dengan penuh istirahat. Banyak orang berkata pada saya, bukannya saya mau egois atau apa. Banyak orang, kok Bapak kelihatannya masih anak muda. Puji Tuhan. Tetapi saya udah gundul dikit. Saya memang udah berusia 72 tahun. Masih muda buat Tuhan. Mengapa saya katakan masih muda? Waktu saya umur 70 kalau tidak salah, saya merayakan hari ulang tahun saya. Ada seorang pendeta teman saya dari Kongo. Beliau hanya bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Dia bertanya, kamu mau umur berapa? Saya mau hidup seperti apa Alkitab katakan, 120 tahun. Dengan arti lain saudara, kita punya perkataan kita harus juga lakukan. Jaga kita punya kesehatan. Maka itu saya katakan bagi saya, Tuhan masih memakai saya, masih mau keliling dunia. Kamu juga harus berusaha supaya cepat sembuh, supaya bisa mendampingi saya. Saya merasa pincang. Kemarin Bapak Masirus hadir di pelayanan di Pulau Mas, di Jalan Pamrat Jaya sana. Banyak ibu-ibu. Biasanya istri saya mendoakan untuk ibu-ibu. Tapi puji Tuhan, ada saudara saya, seorang wanita, ibu. Namanya Susan. Namanya luar biasa. Menurut Alkitab. Susan, tolong Jo, tumpang tangan di dada ibu-ibu ini. Kan tidak mungkin kalau seorang bapak-bapak menumpang tangan di payudaranya ibu-ibu atau di dadanya. Nggak mungkin kan. Nanti di tangannya, aduh bapak ini lancang sekali. Akhirnya Tuhan memakai seorang ibu. Nah, untuk tema yang lain juga, Tuhan itu adalah dikatakan roti adanya. Amin. Rotinya itu yang biasa-biasa, nggak ada isi keju, ya. Rotinya tawar. Bahasa Ibrani itu adalah shalah, bukan salah pemain sepak bola, bukan shalah. Artinya roti yang tawar, tidak berragi. Banyak orang menolaknya itu. Ya, seringkali biasanya kalau kita udah biasa makannya enak-enak, udah berdoa, aduh makanannya kok tawar gak ada garam. Saya omelin diri saya sama. Jangan pernah mengeluh kalau sudah didoakan. Makan saja, telan semuanya. Amin. Nanti ada waktunya kamu akan hidup di dalam kelaparan, dan itu akan terlambat. Nah ini nanti akan terlambat. Di dalam kitab Obadya pasal 1 ayat 1 sampai seterusnya, Amerika akan menyesal karena selalu memasukkan kuasa-kuasa kegelapan di negaranya. Eropa, Belanda pun juga nanti mereka akan menyesal. Saya tidak usah membuka Alkitab. Obadya pasal 1. Amerika akan menyesal karena sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi sebelumnya itu, saya mau katakan, saudara tahu sekarang menurut tahun Yahudi tahun berapa
Coba saya tanya, siapa yang tahu? Menurut tahun Yahudi, kita sekarang menurut tahun Konstantin, tahun 2023 kan? Tetapi menurut tahun Yahudi adalah tahun 5784. Dan Alkitab bicara mengenai tahun yang ke-6000. Amin. Saudara pernah baca? Sudah pernah belajar? Jadi berapa itu? Dikurang 6000 kurang 5784 itu berapa tahun lagi? Kurang lebih 2 abad lagi. Tuhan akan datang. Mengapa Tuhan mau datang kembali? Karena Tuhan mau menghancurkan ini segala kejahatan yang ada di bumi ini. Tetapi sebelumnya itu, saudara akan diangkat oleh Tuhan. Kita sudah diperingatkan. Banyak orang Yahudi akan tersiksa dianiaya, supaya mereka mau menerima Mesias. Kita harus bersyukur bahwa orang Yahudi dipakai oleh Tuhan supaya kita lebih dekat lagi pada Tuhan. Tetapi di saat itu yang saya hormati, di bulan Agustus sampai September, kalau agama Muslim mereka itu Ramadan atau bulan puasa. Tetapi bagi orang Yahudi bulan Agustus sampai bulan September, setiap pagi jam 2 subuh mereka bangun untuk memaafkan setiap orang atau negara yang menganiaya mereka. Memaafkan. Maka itu mereka adalah negara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang berkata boleh boikot ini, boikot itu. Saudara tahu siapa yang membuat pesawat? Saudara tahu siapa yang membuat handphone isinya? Saudara tahu yang membuat laptop isinya? Adalah orang Yahudi semua. Tapi kata firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Saudara pernah membacanya? Kejadian pasal 12 ayat 3. Tolong dibacakan. Saya juga gak hafal itu ayatnya. Kejadian 12 Ayat ayat 3. 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Siapa yang mengutuk saudara dan saya akan terkutuk sendiri. Amin. Tetapi bagi mereka yang memberkati akan diberkati oleh Tuhan. Jangan sekali-sekali mengutuk sesamamu. Apakah orang percaya atau tidak? Jangan, itu adalah pekerjaan Tuhan. Saudara adalah anak-anak Tuhan. Saya mau bertanya sama saudara. Saudara lahir di mana? Ibu, sasarannya saya. Ya. Lahir di mana? Di kotanya Kota Bogor. Kotanya Kota Bogor. Tetapi sebelumnya belum ada Bogor di mana? Di dunia. Sebelum ada Bogor di mana? Di kandungan. Enggak, sebelumnya lahir di dunia di mana? Bogor itu belum ada dulu. Ya. Anda lahir di surga. Amin. Tuhan sudah mengenal Anda. Dia yang menenun, Dia yang membuat, yang menciptakan. Setelah kita meninggal dunia, kemana kita? Kembali ke surga. Demikian juga orang Israel zamannya Musa, ya,
mereka menjadi budak di Mesir. Tapi Tuhan berkata, kamu tidak akan mati di Mesir, kamu akan mati di tanah perjanjian. Adakah amin? Dunia ini adalah tempat kita punya perjalanan menuju ke surga. Karena dunia ini bukan tempat lahirnya kita. Apa yang dari surga akan kembali ke surga. Haleluya. Masih berapa lama saya dapat? Maka itu jangan kasih sama saya mic ini ya. Saya mau bertanya sama saudara, berapa agama di bumi ini? Siapa yang tahu? Berapa agama di bumi ini? Saya kasih gampang aja. Di atas 1.500. Berapa? Kok 5? Tadi sampai 1.500 sekarang ditawar 5 lagi. Saudara mau tahu berapa agama di bumi ini? 3.000-an. Apalagi mau lebih tinggi lagi? Nggak tahu dulu nggak apa-apa. Hafal aja ya. Di bumi ini adalah 4.200 agama. Dan setiap pemimpin agama semuanya mati tidak bangkit lagi. Tetapi satu orang, yaitu Yesus Kristus atau Yeshua Masiah, dia mati dan dia bangkit. Maka itu saudara adalah seperti Yesus yang diutus dari surga. Yesus menjalankan perintah dari Bapa Aba Yahweh. Amin. Dia datang ke bumi ini, dia berkata menurut hatinya, aduh jangan saya dong. Tapi mau utus siapa lagi kan? Cuma dia satu-satunya anak. Tetapi dia walaupun anak adalah Tuhan sendiri. Amin. Dia menjalankan penuh dengan penganiayaan, penuh dengan penolakan. They always reject him. Dia selalu ditolak. Saudara juga pasti mengalami penolakan. Amin. Siapa musuh kita sebenarnya itu di dalam kehidupan kita? Siapa? Apakah tetangga kita? Tidak. Musuh kita itu ada di keluarga sendiri. Haleluya. Karena musuh itu tidak jauh. Yesus ditolak sama saudara-saudaranya. Contohnya Yakobus. Yakobus itu adiknya Yesus. Amin. Bahasa Inggrisnya bro. Bronya Yakobus, bro. Amin. Tetapi setelah Yesus terangkat ke surga, Yakobus baru menyesal. Dia adalah Mesias. Siapa lagi yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias? Siapa? Namanya Rasul, saya lupa ya. Petrus, kalau nggak salah Petrus ya. Petrus. Amin. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, siapakah saya sebenarnya? Apakah Petrus pernah ada pelajaran Alkitab? Petrus orang yang bodoh, orang tidak pernah sekolah, dia tidak bisa baca. Yesus tanya, Petrus, siapakah aku? Dan Petrus diwahyukan oleh Tuhan, engkau adalah Mesias. Amin. Maka itu perlu saudara mengerti siapakah Roh Kudus itu. Contohnya begini, ada 2 orang duduk di gereja, teman bersahabat. Ayo kita ke gereja, ayo.
Yang satu mendengar firman Tuhan, yang satunya juga mendengar firman Tuhan. Dari awal sampai akhir, dua-duanya tidak sampai mengantuk, tetap mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hanya satu yang bisa mengerti, tetapi yang satunya tidak. Mengapa? Karena yang satu membuka hatinya untuk Roh Kudus, yang satu menolak Roh Kudus. Amin. Saudara mau menerima Roh Kudus? Saudara mau hidup dengan istirahat Tuhan? Supaya keluarga saudara semuanya selamat? Saya bersyukur pada Tuhan. Saya punya kehidupan dulu di Amsterdam, tidak seturut dengan apa Tuhan mau. Saya pemakai ganja, pemakai heroin. Puji Tuhan tidak sebanyaknya. Bahkan mau menjadi bandar heroin. Saya takut sama Tuhan. Tetapi di saat itu Tuhan memanggil saya. Dia memanggil saya secara pribadi. Tidak dipanggil oleh orang tua. Ke gereja saya tolak. Ngapain ke gereja, mestinya bikin saya ngantuk. Dulu saya agama Protestan, tapi saya hormat. Kalau saya tidak Protestan, saya nggak percaya Tuhan. Siapa yang belum dibaptis di sini? Saya kira semua sudah dibaptis. Belum kamu? Saya lihat bibirnya kamu belum. Siapa? Siapa yang belum dibaptis? Remaja. Dia masih remaja. Gak apa-apa, jangan malu-malu, gak usah malu-malu. Tuhan tahu walaupun kamu malu-malu ya. Bicara terus sama pendeta, saya mau dibaptis. Mengapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Bukan perintahnya saya, bukan perintah dari pendeta. Bagi mereka menolak baptisan adalah menolak Tuhan. Jangan menolak. Nanti tanya sama pendeta sendiri. Ingat aja pasal 16 Markus ya. Kamu bisa hafalkan, kami sekolah berapa? Kelas 8 masih SD. Aduh, SMP kelas 8, kelas 2. Zamannya saya dulu kelas 1, kelas 2 ya. Iya, sekarang kelas 7, 8, 9. Oh begitu ya. SMP kan pasti pintar menghafal ya. Ya, betul kan? Saya pernah 2 tahun tidak sekolah. Zamannya PKI di Indonesia ini, 2 tahun saya tidak sekolah. Tinggal di Jakarta, di Pasar Baru. Karena kami dulu dari Jawa Tengah. Untuk mendaftar sekolah lagi dilarang. Mengapa? Karena ada bau-bau komunis atau bau-bau anti komunis, dan selanjutnya anti Soekarno. Papa saya itu mantan pengawalnya Bung Karno. 2 tahun saya tidak sekolah. Dengan arti lain kamu bisa hafal Markus 16 ya. Ayat 16. Tanya nama pendeta. Untuk ayat penutup, kita itu mempunyai suatu keturunan. Keturunannya adalah keturunan yang baik, bukan yang jahat. Haleluya. Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Aku adalah Bapa yang baik. Saudara pasti hafal, ada di Lukas 11. Kita tidak bisa membacanya. Di Lukas 11 ada seorang anak minta kepada ayahnya. Minta kepada ayahnya telur. Ya.
Apakah ayahnya memberi kalajengking? Tidak kan? Apalagi Yesus di ayat yang terakhirnya, Dia memberikan Roh Kudus. Itu gratis, tidak usah bayar. Tapi di negara saya Indonesia ini banyak orang namanya Pak Kudus, Pak Selamat, ya, Pak Angin, Pak Rahmat. Asal kita tahu, ayat penutup pendeta, di mana, negara yang mana, kota yang mana kita bisa hidup damai? Saya mau tanya. Saya maksud dunia ini ya. Saya mau bertanya, di mana, negara mana, kota mana yang kita bisa hidup damai? Saya tahu. Memang kamu laki-laki jadi nggak tahu ya. Yaitu adalah tempat kandungan ibumu, tempat rahim seorang wanita. Amin. Percaya kan? Mengapa tidak di laki-laki? Tuhan telah menciptakan wanita dengan kandungan rahim yang dikatakan adalah rahmat, yang dikatakan adalah bahasa Ibrani rahim. Dan dikatakan juga di saat itu Tuhan menciptakan manusia, ada wajahnya Ayim, dan satunya adalah Panim. Yang menerjemahkan itu dua kata, Ayim dan Panim, adalah Elohim. Saudara diciptakan serupa dan segambarnya Tuhan sendiri, seperti Elohim. Haleluya. Maka itu jangan membunuh sesamamu. Tuhan akan pasti marah. Haleluya. Jangan main-mainan. Jangan membenci sesama. Jangan melihatlah itu orang miskin yang dia usah dilayani. Kita tetap harus melayani orang miskin. Jangan hanya orang-orang kaya saja. Amin. Saya di kota Semarang dulu, orang tua saya memang betul ada hotel besar di Semarang. Tapi di Belanda kami miskin, harus kerja keras. Ada orang suka sama saya, ada orang menolak saya. Yang saya sesali bagi mereka menolak saya, hidupnya justru gak karuan. Ingat aja, Ayim dan Panim, bukan pen and bank ya, Panim. Itu ditambahkan dua kata ini adalah Elohim. Seperti 1 tambah 1 adalah 2. Ya, A tambah B adalah C. Ya, asal SMP tadi mana? Matematiknya A tambah B berapa? Saya lupa saya. Luar biasa. Puji Tuhan. Dan inilah kita belajar supaya saudara benar-benar menjadi anak Tuhan. Ya. Kita bisa mengasihi siapapun juga. Ajaran Tuhan semuanya pasti hafal di Yohanes pasal 3 ayat 16. Semuanya pasti hafal kan? Saya nggak usah ulangi. Tapi ayat 17-nya pasti semuanya nggak hafal. Ayat 16-nya berapa coba? Bapak atau adik? Saya juga mau tahu ya. Kitab saya kadang-kadang agak beda. Karena begitu besar kasih Allah
supaya kita mempunyai hidup yang sampai sekarang. Aduh, kok dimantu-mantu, saya bilang sekarang, kok dibilang iya. Sampai selama-lamanya, tidak bisa dihitung lagi. Dan ayat 17-nya, nah itu sering tidak dikotahin ya. Ya, kamu bisa baca? Baca aja kamu ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Semua manusia, semua suku dan bangsa, Tuhan mau menyelamatkannya. Banyak orang berkata Yesus adalah orang bule. Tidak, saudara. Yesus bukan orang bule. Yesus itu warnanya coklat-coklat. Amin. Digambarkan seolah-olah orang bule itu adalah penuh kasihan. Siapa bilang orang bule penuh kasihan? Saya pernah dipukul sama orang bule dengan gelas, tusuk di mata saya. Tapi ini pecah. Bibir saya hampir sumbing. Orang bule mikir, siapa bilang orang bule orang yang baik-baik. Saya pernah dianiaya. Tapi saya pernah membenci mereka. 3 tahun saya tidak pernah suka dengan orang bule. Akhirnya apapun yang di hadapan saya orang bule menjelek-jelekan saya pukul habis-habisan. Saya hanya berpikir kalau saya bangkit, saya bunuh dianya. Tetapi Tuhan tidak mau saya membunuh orang. Amin. Jangan sekali-sekali. Masih banyak saya mau khotbah atau bawa firman. Bersalaman kepada sesamamu, aku mengasihimu. Saya menghormati setiap orang memanggil saya pendeta, tapi saya lebih suka dipanggil bro, ya, supaya lebih dekat. Biasanya kalau habis selesai ibadah, pendetanya atau penatua gereja berkata, "Bapak, mari kita duduk di kamar konsistori." Saya bilang saya lebih baik sama jemaat. Mengapa? Karena saya mencari domba-domba Tuhan. Nah, kemarin juga 1-2 kata lagi. Saya berkata sama seorang ibu, "Bu, jangan pulang dulu ya habis ibadah, karena Tuhan berbicara kepada saya." Ternyata disingkat, beliau pernah memimpin persekutuan ibu-ibu. Dan setelah itu ibunya mengundurkan diri. Akhirnya Tuhan juga benar. Kamu juga mau dipakai oleh Tuhan. Jangan melepaskan Tuhan. Walaupun kamu ada masalah kecil, bawa kepada Tuhan. Tuhan tetap bisa memaafkan. Amin. Saya percaya kamu dipakai Tuhan lebih heran lagi. Karena kita punya Tuhan adalah heran lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tepuk tangan untuk Tuhan.